Sebuah rumah tua peninggalan keluarga di pinggiran kota kecil terletak di tepi hutan yang jarang dikunjungi dengan suasana suram dan sepi. Rumah itu dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang membuatnya terasa seperti terisolasi dari dunia luar. Dikisahkan seorang wanita berusia 29 tahun bernama Alina yang datang ke rumah tua keluarga setelah kematian kakeknya. Rumah ini adalah satu-satunya peninggalan yang diwariskan kepadanya. Akan tetapi, Alina tidak pernah merasa terhubung dengan tempat ini. Rumah itu besar, berdebu, dan memiliki suasana yang membuat bulu kuduk berdiri, meskipun terlihat biasa saja dari luar. Hari sudah mulai gelap saat Alina tiba di rumah tua itu. Hujan rintik-rintik membasahi tanah berumput di sekitarnya, menciptakan bau lembab yang menguar dari kayu rumah tua itu. Saat ia membuka pintu utama, bunyi engsel berkarat memekakkan telinganya. Di dalam, suasana sunyi seolah menelan suara langkahnya. Sejak kecil Alina tahu bahwa rumah ini penuh dengan barang-barang aneh yang dikumpulkan oleh kakeknya. Akan tetapi, ia tidak pernah tahu apa yang sebenarnya disembunyikan di sana. Dalam proses membereskan rumah, Alina menemukan loteng yang terkunci dengan gembok tua. Setelah beberapa kali mencoba, ia akhirnya berhasil membukanya dengan kunci yang tergantung di dekat dapur. Loteng itu gelap, penuh dengan kotak-kotak berdebu dan perabot yang sudah termakan oleh waktu. Di salah satu sudutnya, ia melihat sebuah kotak kecil kayu dengan ukiran bunga. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat surat yang ditujukan untuk dirinya. Untuk Alina, bacalah ini dengan hati-hati. Kamu adalah harapan terakhir kita. Tanggal surat itu membuat Alina tertegun. 10 tahun dari sekarang. Surat itu menggambarkan secara samar sebuah peristiwa tragis yang akan menimpa keluarga Alina dan mengungkapkan sebuah rahasia gelap yang disembunyikan oleh kakeknya. Pesannya menyuruh Alina mencari sebuah benda di rumah itu, yaitu sebuah cincin emas dengan ukiran yang unik. Namun semakin Alina menyelidiki, ia mulai merasa diawasi. Di malam hari, suara-suara aneh mulai terdengar di dalam rumah. Langkah kaki yang berat seperti seseorang sedang berjalan di lantai bawah. Ketika Alina turun untuk memeriksanya, tidak ada apa-apa kecuali angin yang bertiup melalui celah-celah jendela. Namun di dapur sebuah pesan lain muncul. Goresan di atas meja kayu yang bertuliskan, "Cepatlah." Alina akhirnya menemukan cincin itu tersembunyi di dalam laci lemari tua. Tetapi saat ia menyentuhnya, kilasan ingatan yang tidak pernah ia alami sebelumnya menyeruak di pikirannya. Ia melihat wajah kakeknya yang tampak panik, seorang wanita yang tidak dikenal, dan sebuah perjanjian aneh yang diucapkan dengan suara bergetar. Setelah menemukan cincin tersebut, pesan-pesan lain mulai muncul, termasuk foto-foto lama yang memperlihatkan anggota keluarga yang tidak pernah diceritakan kepadanya. Alina mulai memahami bahwa kakeknya terlibat dalam sebuah perjanjian kuno dengan entitas misterius untuk melindungi keluarganya dari kutukan yang sudah berlangsung selama beberapa generasi. Sebuah surat terakhir yang ditemukan memperingatkan Alina bahwa ia hanya memiliki waktu 1 malam untuk menyelesaikan teka-teki ini sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Dalam keheningan malam, Alina mendengar suara langkah mendekati kamar tempat ia berada. Ia mengunci pintu, tetapi suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Alina memutuskan untuk membuka pintu kamar tersebut, tetapi apa yang ia lihat membuatnya terdiam dengan napas yang tercekat. Dengan tangan bergetar, Alina memutar ganggang pintu secara perlahan. Di balik pintu ia tidak menemukan apapun, hanya lorong kosong yang gelap, diterangi sinar bulan yang redup dari jendela kecil di ujung koridor. Namun bau aneh seperti logam terbakar mulai tercium.
Di lantai jejak kaki basah terlihat memanjang menuju ruang bawah tanah yang tertutup rapat selama bertahun-tahun. Melihat jejak itu, nafas Alina terasa sesak. Ia tahu sesuatu di dalam rumah ini sedang mengarahkannya, entah untuk membantu atau membahayakannya. Suara gemuruh dari langit semakin keras, membuat suasana semakin mencekam. Akhirnya dengan sebuah lentera di tangannya, ia memberanikan diri untuk mengikuti jejak tersebut. Ruang bawah tanah itu dingin dan lembab. Dengan dinding batu yang penuh dengan jamur hijau, di salah satu sudutnya Alina menemukan sebuah lemari besi tua. Setelah mencoba membukanya dengan berbagai kunci yang ia temukan di rumah, lemari itu akhirnya terbuka, memperlihatkan sebuah jurnal tua dengan tulisan tangan kakeknya. Jurnal tersebut mengungkapkan bahwa keluarga Alina telah lama dikutuk oleh entitas kuno bernama Ardan, yang menjadi penjaga sebuah cincin misterius. Kakeknya membuat perjanjian dengan Ardan untuk menyembunyikan cincin itu, tetapi dengan syarat entitas tersebut akan kembali jika cincin itu ditemukan kembali. Surat yang dikirim dari masa depan ternyata adalah cara kakeknya untuk memperingatkan Alina sebelum ia menjadi korban kutukan tersebut. Dengan seksama, Alina akhirnya membaca surat atau jurnal tersebut, yang isinya, "Alina, jika kamu membaca ini, maka waktuku telah habis. Aku hanya bisa menunda kehadiran Ardan, akan tetapi dia tidak akan pernah pergi untuk selamanya. Cincin itu adalah kunci dan kutukan kita. Jika kamu ingin bebas, kamu harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga." Begitulah isi jurnal tersebut. Pesan itu mengguncang Alina. Ia sadar bahwa waktu terus berjalan dan ia harus membuat suatu keputusan besar. Saat ia keluar dari ruang bawah tanah, suara langkah kaki berat kembali terdengar. Tetapi kali ini suara itu terdengar di sekeliling rumah, seperti ada sesuatu yang berputar-putar di luar. Lampu tiba-tiba padam dan lentera Alina mulai berkedip. Di dalam kegelapan, ia mendengar suara berat yang berkata, "Kembalikan apa yang milikku, atau terima konsekuensinya." Alina berusaha tetap tenang dan mengingat pesan dalam jurnal kakeknya. Ia memutuskan untuk menghadapi entitas itu dengan membawa cincin ke halaman belakang rumah. Di bawah pohon yang besar, disebutkan dalam jurnal, ia melihat bayangan tinggi dengan mata merah menyala yang menatap tanpa henti. Ardan berdiri di sana. Sosoknya tidak sepenuhnya nyata, seperti perpaduan bayangan dan kabut tebal. Suaranya menggema di kepala Alina membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. "Apa yang akan kau pilih, Alina? Bebaskan keluargamu, atau biarkan aku mengambilmu?" Saat Alina mengenakan cincin itu dan mengucapkan mantra, rasa dingin luar biasa menjalari tubuhnya. Tanah di bawah pohon tersebut retak dan bayangan Ardan berputar menjadi pusaran gelap. Angin kencang membuat ranting-ranting pepohonan bergemertak, seolah-olah alam pun tercekam oleh kekuatan kuno yang dilepaskan. Namun mantra itu belum selesai. Alina teringat satu baris terakhir dari jurnal. Hanya melalui kejujuran, semua akan berakhir. Ia harus menghadapi Ardan bukan hanya dengan keberanian, tetapi dengan kejujuran tentang siapa dirinya dan keputusannya. "Aku tidak takut lagi," kata Alina dengan suara lantang, meski tubuhnya gemetar. "Aku tahu keluargaku telah membuat suatu kesalahan. Akan tetapi aku di sini untuk mengakhirinya. Jika itu berarti aku harus kehilangan sesuatu yang berharga, maka aku siap." Ardan berhenti sejenak. Matanya yang merah membara menatap tajam ke arah Alina. Sosoknya yang seperti kabut menjadi semakin padat
menunjukkan wajah menyeramkan dengan tanduk panjang dan tubuh menyerupai bayangan bercakar. Dan ia menjawab, "Apa yang kau tawarkan sebagai pengorbanan?" Alina memejamkan mata sejenak, lalu ia membuka jurnal, membaca halaman terakhir dan menemukan sebuah petunjuk. Kutukan Ardan dapat diakhiri jika sang pewaris menunjukkan cinta tanpa syarat. Dengan penuh emosi, Alina menggenggam cincin itu dengan erat di tangannya dan berbicara kepada Ardan, mengungkapkan, "Aku memberikan masa depanku. Ambil ingatanku, ambil siapa aku, selama keluargaku bebas darimu." Ardan menatap Alina untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Lalu perlahan-lahan pusaran angin berhenti, sosoknya memudar dan suaranya terdengar semakin menjauh. "Kamu telah memilih dengan bijak, tapi ingat, kejujuran adalah kekuatan yang lebih besar daripada pengorbanan." Cincin itu memancarkan cahaya terang dan tiba-tiba pecah menjadi serpihan kecil, menghilang tanpa jejak. Tubuh Alina terasa ringan dan ia terjatuh ke tanah. Saat ia membuka matanya, rumah itu berubah. Udara terasa bersih, langit menjadi cerah, dan suasana suram yang menghantui tempat itu seolah tersapu bersih. Namun ingatannya tentang apa yang telah terjadi mulai kabur. Ia tidak lagi ingat detail tentang Ardan, tentang kutukan, bahkan tentang cincin itu. Yang tersisa hanyalah perasaan lega yang mendalam. Alina berjalan kembali ke rumah. Ia merasa seperti baru saja bangun dari mimpi yang sangat panjang. Saat masuk ke dalam, rumah itu terlihat sangat berbeda, menjadi lebih hangat dan lebih ramah. Ia menemukan sebuah potret keluarganya di meja ruang tamu yang sebelumnya tidak ada. Di loteng ia menemukan kotak kayu yang kini kosong, namun di dalamnya ada satu catatan kecil dengan tulisan tangan kakeknya yang bertuliskan, "Terima kasih telah memperjuangkan keluarga kita. Kamu telah menyelamatkan lebih dari yang kamu tahu." Meskipun Alina tidak sepenuhnya mengingat apa yang terjadi, ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang penting. Ia merasa damai seolah-olah beban yang tidak terlihat telah terangkat. Alina berdiri di ambang pintu rumah tua itu, menatap ke hutan yang sekarang terasa lebih hidup. Ia mengunci pintu dengan hati tenang, membawa kenangan baik dari keluarganya dan meninggalkan semua yang buruk di belakang. Saat ia berjalan menjauh, suara angin berbisik lembut di antara pepohonan seperti ucapan selamat tinggal dari masa lalu. Beberapa bulan kemudian, Alina kembali di kehidupannya sebagai arkeolog. Meskipun ia tidak ingat semua detail pengalaman di rumah itu, ia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Sesekali, saat ia menggali artefak kuno, ia merasa seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya. Bukan dengan niat jahat, tetapi seperti seorang penjaga yang memastikan ia tetap aman.